Hello all, udah lama nih nggak live. Aku kan aslinya pakai baju warna kayak gini. Takutnya nanti sama TikTok itu di ban, gara-gara dikira apa nudity, kira nggak pakai baju. Makanya aku pakai blazer. Jadi kayak ini banget ya, seperti ibu dosen, ya, seperti ibu dosen yang mau mengajar hari ini. Bagaimana kabarnya, anak-anakku? Filternya bagus nggak sih ini? Gimana caranya ganti filter? Bagaimana caranya ganti filter? Nggak tahu, nggak ada filter. Beautify effect. Oh ini, kok hidungku merah banget tadi? Duh, merah banget. Nah, dulu, no, ini aja lah. Kakak mantan HTS ku ngajak jalan. Jalan kemana? Beli apa? Dapat apa? Ya lah. Pakai lipstick dulu ya guys. Ngapain kalian hari apa? Nongki, enak aja. Mahal waktu gue. Nongki. Gak ada. Nongki, dapat apa kamu dari nongki? Mendingan nongkrong sendiri. Gak jelas sama cowok. Hanya udah lama gak live aku ya. Kangen banget lama gak live tuh kan. Resonate. Kemana aku bilang kayaknya udah lama gak live langsung. Aku habis nagih utang mantan, malah dikatain cewek barunya biasa cengin, biarkan mereka. Nih, aku tuh hari ini pakai blazer. Kenapa? Kan bajuku gini warnanya kayak nude gitu. Nanti kalau sama TikTok di ban lagi, dikirain aku nggak pakai baju. Gitu TikTok itu loh. Nggak asik banget kan. Baru ditinggalin tanpa alasan. Biarin lah. Biarin aja. Suami cuek, balas cuek nggak? Kita sendiri ya. Tapi kalau kamu mau nyampein ya, cumi gondrong, lu ngapain sih? Alay banget lu nggak tahu ada wanita cantik di sini. Kak, kamu les bahasa Inggris di mana? Di mana ya? Aku tuh belajar bahasa Inggris sama ChatGPT ya, makanya kan aku tuh punya course AI for Body itu loh. Belajarlah kamu dari ChatGPT itu, jangan kamu ajak curhat doang. Dia tuh kamu ajakin belajar bahasa atau apa tuh bisa loh dia. Jangan alay kamu, jangan curhat cowok mulu. Turun dia loh. Kak, sumpah kamu makin cantik aja, thank you. Ini warna kuning suka nggak? Kalau nggak suka kita ubah warna pink. Bisa diputar ya, warna pink apa biru? Pink aja, pink. Nih. Nah, ya kan pink. Gimana? Cakep nggak? Pink? Oh, ini pinknya. Oh, dia kanan. Jatuh. Sini loh. Bismillah. Ya. Wanita solehah itu sering-sering nyebut ya, bukan ngomong berjadujir. Kok miring ini ya? Bentar ya guys. Tadinya baik-baik saja, kenapa ya? Dia terlalu berat ke sana. Ya, sini sayangku. Nurut sama mami ya. Nah, tuh pink, lo bagus kan, cantik, bagus, original kak. Nah ini udah original. Semangat Kak Ayu, rambutnya baru. Iya, kemarin kan ada kayak pirang-pirangnya. Jadi aku ubah, kayak aku cocokan hitam deh. Kayak lebih kayak classy gitu kan, kayak
Dengarkan Bu dosen ya anak-anak. Kalian jangan cegil ya. Lihat, apa yang kalian dapatkan dari ngecegil? Hah? Sakit hati saja bukan? Tidak jelas kalian. Jangan ya. Hidup blonde aja Bu dosen. Blonde. Kayak cabe-cabean aku gak sih? Kayak kurang mahal gitu loh. Ya. Gitu. Aku tuh mau ngeluarin parfum ya. Kalian beli nanti. Judulnya parfum tenang. Supaya kalian tuh jadi wanita tenang, gak tantruman. Padahal cantik tau Kak Baby. Iya sih cantik. Cuma kan aku tuh kerjaannya kan ketemu orang di kantor gitu kan. Harus kayak classy gitu loh. Ya. Kalau aku pink itu kayak kesannya kayak gimana gitu. Nggak suka. Ya. Kalau aku sih. Tapi ya bagus. Sebenarnya pirang bagus-bagus aja. Kalau aku ini nggak kerja kantoran mungkin bagus. Cuma kan aku kan ke gedung-gedung gitu ya. Meeting sama orang terus pirang gitu loh. Kayaknya nggak ini aku kurang. Wanita kerjanya online di rumah itu termasuk wanita tenang nggak? Mau kerja online di rumah, mau kerja di mana aja, kerja apa aja, tenang itu nggak ditentukan dari kerjaan. Tapi bagaimana kamu menyikapi pekerjaanmu? Apakah kamu mencintai pekerjaan kamu? Apakah kalau kamu sambat aja sama kerjaan kamu, itu bukan wanita tenang, itu namanya wanita tantrum. Ya? Ya kan? Lebih kalem rambut hitam. Benar. Aku juga setuju. Ajarin biar makin cinta sama diri sendiri. Gini loh, bangun tidur, pikirin kamu hari ini mau ngapain, mau gym, mau olahraga, jalan kaki. Ya, aku nih gini, aku mikirin aku mau nge-live hari ini, mau ngajain ini. Tulis di buku loh, gini. Di buku ditulis to-do listnya apa aja. Aku tidur jam 4 subuh, good morningnya di jam 12 siang. Kamu tidur jam 4. Pokoknya tidur tuh sehari 6-8 jam, jangan kurang ya. Kenapa? Karena nggak baik juga buat kesehatanmu loh, ya. Kak, dia lebih kaya tapi loyal. Bukan loyal, royal. Bedain ya, loyal sama royal. Tapi aku ngerasa di level independen. Gini ya, kalau ada cowok royal tuh terima aja loh, nggak usah sosokan independen. Cara turunin BB, diet sayang. Makanmu aja akeh-akeh, makanmu jangan banyak-banyak. Ya. Suami pernah selingkuh bisa sembuh nggak? Bisa sayang, kalau mati masuk kuburan sembuh dia. Ya. Orang mana kalau aku bisa bahasa Jawa? Loh. Aku tuh asli Jawa nyel ya, Jawa Timur. Kamu ngajak aku ngomong bahasa Jawa bisa. Ngakak. Apalagi? Nanya lagi yang banyak. Bolak-balik kita harus gimana? Ya, ngapain kamu mau dibolak-balikin? Gak jelas banget. Udah, kalau dia keluar ya udah. Masuk lagi ada biaya pendaftaran. Sekolah aja ada biaya pendaftaran. Sepil softline ada di sepil di itu ya, Instagram. Ya aku tuh ada sepil di toko oren, affiliate gitu ya. Terus kan aku tuh kan punya NPWP tuh 15 digit kan. Katanya gini, ini NPWP-nya salah katanya, itu marketplace oren. Nggak bisa narik uang Bu dari affiliate itu. Lumayan padahal loh, udah ada uangnya, udah ada yang beli-beli gitu kan, lumayan ya buat jajan ya kan, buat daftar nge-gym kah atau apa gitu. Nah ya nasinya. Kulitnya cerah banget. Aku tuh lagi bikin body care. Nih kakiku juga cerah bikin. Nih, aku tuh lagi bikin body care ya Allah, sampai nak tunjukin kakiku nih loh. Nih loh, cerah. Aku lagi bikin body care, nanti beli ya. Nanti tapi masih bikin, nyari modal dulu sayang. Ya, makanya kalian tuh beli-beli ibuku. Tuh.
gitu loh. Wanita berdaya tuh mikirin bisnis apa lagi gue ini biar makin sukses gitu ya. Aku mau ngeluarin parfum, kalian follow di Instagram ya, ada namanya @perfume_tenang, tulisannya perfume tenang ya, perfume tenang gitu. Jual seblak kak, kalau jual seblak itu marketnya bagus dan sesuai dengan nicheku. Mungkin aku udah jual seblak, masalahnya nggak sesuai nicheku. Kan udah ada siapa tuh, Rafael ya, yang smash itu udah jualan seblak. Ya aku cari market lain lah. Masa market Red Ocean dimasukin? Enggak lah. Canda. Iya, apa aja yang bisa dijual. Itu wanita tenang, mikirin gimana caranya rekening gue meledak ya. Baca buku apa lagi nih gue? Nih. Aku sampai beli buku ini loh, Power versus Force. Keren banget kan? David R. Hawkins nih. Mau nggak dibacain? Lo apa ini kalau sini? Pola-pola power dalam sikap manusia. Nih tuh, bacain ya. Aku nggak bisa nge-live di platform sebelah yang pelangi itu ya, nggak tahu kenapa. Katanya kamu tidak bisa menggunakan ini. Nggak tahu lah. Terus kemarin juga aku ditawarin jadi apa? Verified gitu, yang centang biru, yang tanpa bayar ya, bukan yang bayar. Tapi terus nggak tahu error ya. Marketplace orange ku juga ya gitulah ya. Udahlah, aku udah pengen, udah coba nggak bisa, ya udahlah. Wanita imut itu kayak jalan satu tertutup, dia cari jalan yang lain nih. Pola-pola power dalam sikap manusia. Kemampuan untuk membedakan pola-pola berenergi tinggi dari pola-pola berenergi rendah. Tuh, pola-pola berenergi tinggi sama energi rendah. Energi tinggi sama energi rendah itu beda polanya ya. Terkait dengan masalah persepsi dan diskriminasi, kemampuan untuk membedakan, di mana sebagian besar di antara kita mempelajarinya melalui uji coba yang menyakitkan. Kegagalan, penderitaan, dan rasa sakit berasal dari pengaruh pola-pola yang lemah. Kesuksesan, kebahagiaan, dan kesehatan berasal dari pola-pola penarik yang kuat. Nih, mantep ini ya. Karena itu, mengkaji daftar pola yang berlawanan di bawah ini selama beberapa menit patut dilakukan, yang telah diteliti dan dikalibrasi untuk menentukan kriterianya masing-masing. Daftar panjang ini adalah alat edukasi yang beroperasi dalam prinsip closure principle. Refleksi terhadap banyak pasangan yang bertentangan ini bisa memicu proses peningkatan kesadaran, sehingga secara bertahap menjadi sadar terhadap pola-pola yang beroperasi dalam jalin hubungan, bisnis, berbagai interaksi yang membentuk kehidupan. Pola-pola yang kuat dikalibrasi atas 200 pola, yang sebelah kanan adalah pola yang negatif dan di bawah 200 nih. Ini aku bacain ya, pola yang tinggi sama pola yang rendah. Kalian dengerin ya, ini good dosen mau ngomong nih ya, supaya kalian tuh nggak menjadi wanita-wanita yang low vibration ya. Oke? Siap kalian? Siap? 1, 2, 3. Abadi, sementara. Kecantikanku tuh abadi ya. Kecantikanku abadi. Loh, Kak, nanti kalau kita mati gimana? Tetap abadi kecantikan kita ya. Diingat sama orang-orang. Wow, lihatlah itu wanita tenang yang sangat cantik. Dewi-dewi yang ada di sana itu ya, yang energinya sangat positif sehingga memberi kebahagiaan dan rezeki pada siapapun yang mengenalnya. Tuh, abadi ya, abadi. Kita melihat sesuatu itu kayak dengan penuh semangat ya. Dengar kalian ya, diam kalian, oke? Anggun, berlebih-lebihan. Anggun, tidak berlebihan ya. Anggun tuh gimana? Contoh nih, tadi kan aku mengubah rambut aku dari kemarin pirang-pirang itu ya, menjadi ini hitam. Kenapa? Aku tidak mau berlebihan. Coba kalian lihat kalian ya. Kalau aku berjalan seperti ini dengan rambut hitamku ini yang lucu dan imut, tidak berlebihan. Coba tuh, lebih anggun ya. Memakai aksesoris pun tidak berlebihan ya. Satu aja nih tuh.
centing ya. Ini ada piercingnya sih, maksudnya nggak yang hebring gitu ya. Aku ngikutin semua saran kakak, suamiku jadi bucin parah. Nah, terus nih tuh cincin tuh, ya kan? Nih, kalau kalian masih muda mungkin kalian nggak pede pakai cincin yang besar kayak gini ya. Kalau aku kan sebenarnya aku kan sudah ibu-ibu ya, cuma ibu-ibu yang berjiwa muda aja aku ini, kalau kayak anak kelahiran 2000-an ya. Gitu. Jadi berlebih-lebihan itu itu rendah, energi rendah ya. Pakai baju yang kayak keroncong-keroncong kemana-mana itu energi rendah. Sedangkan anggun itu energi yang tinggi, kekuatan yang tinggi. Coba kamu kalau ada cewek jalan ke sebuah ruangan pelan-pelan, klutak klutik klutak klutik gitu ya, cantik, bagus, kan seneng liatnya. Coba kalau ada cewek yang jalannya berlebihan, kan bete ya kan, kayak ini cewek ngapain ya. Bukan bete sih, energinya tuh nggak enak gitu. Coba ya, coba kamu inget deh teman kamu siapa yang anggun ya di kelas, kalau kamu mahasiswa di kantor, itu teman-teman yang lain tuh nyaman dekat sama dia. Coba sama yang suka teriak-teriak, capek lo teriak-teriak itu ya. Ya kan Bu dosen udah pakai blazer ini. Sebenarnya enggak sih, ini baju aku tuh kayak nut gini kan. Nanti sama TikTok kalau aku nggak pakai blazer yang gelap gini, nanti dikira itu nggak pakai baju ya, makanya aku bilang gitu. Iya kan, jadi anggun sekali. Iya, itu enak, bagus, jadi orang itu nyaman sama kita ya gitu. Kak, kalau mau pisah baik-baik ditahan, apakah kabur dari rumah adalah solusi? Ya ditahan, kamu ditahan tuh lagi mau aja ditahan ya. Kak, solusi buat cowok yang udah ngeblok semua akses nggak ada solusi. Ngapain kamu masih ngejarin dia? Pikirin tuh, kamu udah cantik belum hari ini? Gak jelas. Itu energi vibrasi rendah itu, kayak memohon-mohon ke cowok, oh tolong jangan blokin aku. Kalian ngapain kalian? Kurang kerjaan. Kak, aku mau kuliah jurusan hukum, menurut kakak gimana? Nggak apa-apa, apapun yang kamu suka lakuin lah. Udah cantik banget aku kak, makanya aku biarin aja. Iya iyalah, biarin. Kalau suami selingkuh sampai nikah, siri dan hamil lagi. Kamu maskulin banget, tegas rahangmu. Iya, terus kenapa? Kalau memang muka aku maskulin, terus kenapa? Yang penting kelakuan aku feminin ya. Terus kenapa kalau muka aku tuh rahang, aku tegas atau apa? Kamu mau ngata-ngatain aku, Kalian mau ngata-ngatain aku, mau body shaming aku, nggak ngaruh, karena aku tahu aku cantik. Cowok-cowok yang dekat sama aku merasakan kenyamanan bersama aku. Kamu apa untungnya kamu tuh ngatain muka kamu maskulin banget ya? Apa untungnya buat kamu? Kamu lebih maskulin dari aku karena ngatain orang lain ya. Muka aku seperti ini terus kenapa? Cantik. Lihat aja itu mukanya model-model Victoria's Secret Angel, yang gini mukanya tegas ya. Banyak yang berlomba-lomba implan inilah ini. Aku enggak tuh ya. Jangan bilang pick me kak, pick me. Bukan pick me sayang, I just embrace my natural beauty because I am goddess. Okay? Rino di mana? Rahasia. Aku udah sering bahas sih di Instagram. Di sini pokoknya di Indonesia. Autoritatif, dogmatis tuh. Autoritatif dan dogmatis nih. Ini ya, penting nih. Kalian, mohon maaf aku nggak menjelekkan agama atau apa ya. Tapi kalau kalian itu percaya sama dogma tanpa kalian pikir pakai logika ya, terus kalian nggak punya otoritas dan kedaulatan atas diri kalian sendiri. Ini kayak Bu dosen ya, ngomongnya diksinya nih berbeda ya, diksi akademis, oke?
Kalau kalian itu tidak punya otoritas, kedaulatan atas diri kalian sendiri, alias nurut aja dikontrol sama orang lain, nurut aja iya itu namanya kalian ada di vibrasi rendah. Kalian percaya dogma yang kalian nggak tahu itu benar atau enggak. Contoh, Kak, suamiku ini kasar, tapi kata dogma, nurut sama suami bisa masuk surga. Pertanyaanku, kamu nggak punya kedaulatan dan otoritas atas diri kamu sendiri untuk memilih kebebasan? Sedangkan negara kita saja, Indonesia, ketika dijajah memilih untuk apa? Memerdekakan diri. Wah, berat ini Ibu dosen kalau udah ngomong diksi-diksi akademis berbeda ya. Nih, oke. Kemudian dengan dogma-dogma tadi, kalian dengan polosnya mempercayai dan tidak melakukan apapun ketika kalian dijajah. Apa itu? Kalian pikir itu keren? Dogma adalah apa yang diberikan sama orang lain dalam bentuk apapun itu, ya. Yang kalian tuh nggak boleh nanya tentang hal itu. Critical thinking kalian tuh dibungkam. Itu namanya dogma. Ngerti ya? Kalau ngobrol sama Bu dosen, pinter kalian. Pinter. Ya, kita belajar diksi-diksi baru. Daripada kalian ngecegil, mendingan kalian belajar biar pinter. Oke? Orang pinter memang belum tentu kaya. Tapi kalau kalian pinter, kalian akan kaya. Diam kalian, oke? Ini kita bahas low vibration and high vibration, ya. Dalam ada 200 kata yang dikalibrasi. Kok 200 kata? Iya, 200 kayaknya. Banyak loh ini, nih. Banyak ya. Pacar aku minta putus tapi aku nggak bisa tanpa dia. Alay. Nih, buku Power versus Force dari ini subtitlenya Faktor Tersembunyi Penentu Perilaku Manusia, David R. Hawkins. Ya, Kak, kamu punya bisnis apa aja, Kak? Banyak. Aku mikirin bisnis cara biar rekeningku meledak, bukan alay ngecegil. Aku gak bisa hidup tanpa cowok. Kayak kalian, alay, gak ada kerjaan. Serius nanya apa? Nih, bukunya. Kelihatan nggak? Beli ya kalian ya. Beli yang asli sayang, jangan yang palsu. Hargailah karya orang. Asli ya. Nih. Tuh, harga Pulau Jawa 125.000. Aku beli asli. Kenapa? Karena aku menghargai Bang David. Bang David udah nulis, udah bikin buku ini, aku menghargai. Kalian juga kalau menghargai ilmu aku, kalian beli ebook aku, jangan kalian bajak. Tapi ya terserah sih, kalau mau bajak kayak mau apa kayak mau kalian bagi-bagiin ke teman-teman kalian, biarin aja. Kalian yang utang ke alam semesta, kalau aku mah enggak. Ya. Kak, kalau apa? Cara bangun bisnis gimana ya? Mulai. Kalau kamu mau bangun bisnis tapi cuma dalam angan-angan, kapan jalan ya bisnis kamu? Hah? Mulai. Kak, aku takut gagal. Ya itu yang bikin kamu gagal, karena kamu takut gagal. Coba kamu berani belajar dari kesalahan, berhasil kamu. Kalau bajak emang bisa tak, Kak? Ada yang beli ebook aku terus dijual lagi, katanya itu pre-love. Lawang itu ebook, gimana ceritanya pre-love? Yes, memang nggak mau rugi aja. Kak, biar nggak alay gimana? Ya banyak kerjaan. Kamu bangun bisnis sejak umur berapa? Nih sayang, aku kasih tahu ya, aku dari SD itu udah jiwa dagangku udah kuat banget. Dapat duit nih hari raya, aku beliin jepit-jepitan, ya. Beliin jepit-jepitan, aku jual ke temen-temen aku. Cuan kan? Cuan.
Bahkan dulu aku ikut MLM itu loh, kosmetik, tahu nggak? Waktu SD aku datang ke ruang guru, "Bu guru, mau beli lipstik nggak?" Belilah, anak SD yang jualan. Dari dulu nggak punya malu, memang aku bukan nggak punya malu, berani. Coba, berani nggak kalian? Hah? Pulang aku gini bilang mamaku, ibu aku punya uang nih. Jadi gini, kakakku kan ikut kayak MLM gitu ya, kosmetik. Nah, aku cuma bawa ininya doang loh, brosurnya. Tak kasih ke guruku, "Bu guru, mau beli lipstik nggak?" Kasihan kan sama aku. "Iya, ayu mau beli nih." Dulu harganya lipstik tuh 16.000. Ya, aku dapat berapa? Dapat 1.600, 10%. Kakak aku dapat 20%. Ya. Kan diskon 30%. 16.000 aku dapat 10%, 1.600. Gurunya ada 5. Ya, bukan Oriflame, Avon. Dulu zaman aku SD. Pernah dengar nggak? Avon namanya. Terus bukan Oriflame. Oriflame mah zaman aku SMA tuh baru ini. Avon namanya, sekarang kayak udah nggak ada deh. Iya Kak, Avon tuh kan. Itu zaman aku SD. Jual lip balm ke Bu Guru, ya kan? Dah. Terus aku tuh sekali ke ini ya, ke Bu Guru dapet 6.000. 6.000 tuh udah banyak dulu. Uang jajanku aja dulu waktu SD tuh cuman berapa ya? 1.000 apa 500 gitu. 6.000 tuh udah banyak, bisa buat jajan seminggu gitu. Udah fancy lah. 400 rupiah tuh udah dapet nasi goreng dulu, ya. Gitu. Jadi kalau nanya aku bangun bisnis dari kapan? Dari SD. Memang mental salesku itu memang ada dari SD gitu loh, ya. Terus SMP jualan juga di bazar-bazar. SMA jualan pulsa aku dulu. Ya, ayo beli pulsa gitu dulu zaman MSIT, zaman aku SMA. Beli pulsa aku, meskipun aku cantik, badannya bagus, tapi aku nggak malu jualan pulsa. Nggak apa-apa. Itu wanita apa namanya? Bukan independen, bukan. Aku tahu bahwa ngecegil tuh alay. Dari dulu aku gak pernah ngecegil. Aku diputusin cowok juga, ya udahlah. Aku pernah loh diputusin cowok waktu SMA, tapi ya udah, biarin. Aku tetap jualan pulsa dan eksis. Masih main cheerleader kayak gitu-gitu. Nggak ngecegil sayang, ya. Kuliah aku pernah di ghosting sama cowok. Apakah aku sedih? Enggak, aku malah menang lomba ini itu. Bodo amat. Jadi tiap kali aku patah hati ya, atau dikecewakan lah sama laki-laki, aku merubahnya menjadi kekerenan. Itu namanya transmutasi, dan itu mengubah vibrasi rendah ya menjadi energi yang tinggi. Nah, ini kita lagi bahas nih di buku ini. Lanjut ya. Baik hati, kejam. Benar, palsu. Berani, gegabah, sembrono. Beda ya. Berani sama gegabah dan sembrono. Orang berani itu mengkalkulasi. Walau tidak semua orang berani itu akan langsung berhasil, akan ada kalanya gagal. Tapi nggak apa-apa. Itu namanya adalah pelajaran, lessons learned. Oke? Kamu mau kuliah apa aja, kamu pasti bisa bisnis. Aku kuliah HI sayang, HI, hubungan internasional. Tapi aku di skripsi bahas tentang marketing mix, ekspor impor, bisnis. Kuliah S2 komunikasi, bahas tentang apa? Social media marketing activity, bisnis. Ya, aku nggak tahu nih nanti S3-nya apa. Yang jelas aku akan bahas bisnis. Oke, because I am business woman. Kalau kalian bilang, "Ih, dia ngajarin matre atau apa?" Sayang, dalam bisnis itu kita hanya memberi waktu kepada cuan. Ketika sebuah bisnis rugi, kalau nggak mau tutup bisnisnya, ya namanya tidak pintar sayangku. Udah tahu bisnis nggak BEP rugi, kok nggak kamu tutup?
Nggak masalah, kamu mau kuliah apa aja, mau kuliah keperawatan kayak, mau kuliah kebidanan kayak. Kalau kamu punya si jiwa bisnis, kamu akan tetap bisa bisnis. Nggak matre, nggak makan, ya iyalah. Aku matre sama company aku. Aku selalu bilang sama bos aku, manajer aku, terima kasih bapak ibu. Ya tiap gajian tuh gini, gajian kayak, terima kasih, I love you perusahaanku. Karena kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Itu feminin. Kalau kita sambat aja, ih bos aku gini nih, nggak seru. Barangkali bos aku ngeliat. Aku kalau dibilangin sama bos aku, dikasih saran sama bos aku nggak pernah bantah. Baik, baik bu, baik pak. Saya coba cara ini. Jangan kamu bantah bos kamu itu. Dia tuh lebih pinter, ya. Itu lebih pintar, dan dalam pekerjaan pun kamu bisa menggunakan sisi feminin kamu loh, ya. Kamu kalau menguatkan sisi feminin kamu, bisa jadi pesugihan kamu di perusahaan. Tahu nggak maksudnya? Karena ada kamu, perusahaan itu cuan karena energi kamu saking tingginya. Jadi pesugihan kamu di perusahaan. Jadi kamu di hire karena kamu beruntung. Ya, setuju banget tuh. Kalau kamu punya bos ngasih kamu masukan, dengerin, jangan dibantah. Sama kayak suami, kalau dia masih untungin, pura-pura aja, oh ya papa benar, mami bangga sama papa, terus langsung tempelin, papi minta uang, gitu aja loh, ya. Bisnis masih untung, jalani, rugi buang, itu aja, ya. Oke, lanjut. Benar palsu, ya. Berani udah. Berbakat, untung-untungan tuh. Berbakat. Kamu harus tahu bakat kamu di mana, kamu gunakan itu. Bakat aku ngajarin orang kayak gini, dan aku punya kelebihan dipercaya mungkin sama orang, ya. Makanya aku jualan, ya, jadi sales. Aku punya sebuah cerita bagus banget. Kan suka ada yang nanya, Kak, gimana pendapatmu tentang sandwich generation? To be honest, mama aku, papa aku bukan sandwich generation. Mereka masih berdaya sampai sekarang, masih bisa menghidupi diri mereka sendiri. Tapi aku dengan segala kesadaranku, dan asalkan tidak memberatkan aku, tiap aku ada rezeki, aku pasti kasih mama papa aku. Tiap aku ngeluarin uang buat mama papa aku, percaya nggak percaya, balik jauh lebih indah. Kemarin aku transfer mama aku uang, Bu, aku transfer, ambilan gitu, ya. Ya menurut aku tuh cukup lah, tapi nggak tahu kalau menurut orang lain. Terus besoknya pagi aku meeting sama orang. Ini orang susah di meetingin, tiba-tiba mau meeting sama aku. Aku dapat new opportunity, alhamdulillah. Itu doanya mama aku, ya. Gimana caranya biar nggak diajak FWB? Kamu untung nggak? Kalau nggak untung ngapain sih FWB? Gak jelas. Aku tuh nggak pernah nge-labelin hubungan, ya. Aku punya partner nih, katakan aku punya partner, ya. Aku nggak pernah minta kejelasan sama dia. Sampai dia nanya, kamu ini suka nggak sih sama aku? Dia sampai nanya, did you feel the connection? Loh, dia sampai nanya. Gak pernah aku nanya ke dia kayak kita apa, gak pernah. Dia nggak ngubungin, ya udah. Kadang kalau aku lagi bete, nggak aku angkat. Pernah aku nggak angkat 2 minggu, baru aku mood lagi, sorry kemarin gue lagi bete. Daripada gue ngamuk gak jelas, ya, komunikasi nggak baik, mendingan gue menyendiri dulu. Kak, kamu avoidant ya? Tahu deh, nggak tahu. Pokoknya kalau aku lagi bete, ya udah jangan diganggu. Ya, mendingan aku nge-live sama kalian gini. Daripada berantem sama cowok, ya kan capek. Seberapa penting kesetiaan buat kamu? Nggak penting. Karena orang lain juga nggak setia sama kamu. Kita adalah businesswoman, sayang. Kita setia sama orang yang menguntungkan kita. Tapi
Tapi kamu jangan menganggap semua orang tuh baik ya. Kamu jangan pernah menganggap semua orang itu baik. Gunakan intuisi kamu, mana yang baik, mana yang enggak. Tapi kalau boundaries kamu udah diobrak-abrik, udah waktunya kamu bikin boundaries. Oke? Berikhtiar, berjuang mati-matian tuh beda ya. Ikhtiar itu kita berusaha, tapi kita kembaliin lagi ke alam semesta. Nih, baca buku apa nih judulnya ya? Power versus Force. Baca buku kalian, jangan ngecegil. Ya, baca buku, beli ebook aku tuh loh, klik link yang ada di bio. Itu kan banyak ebook aku, ada yang judulnya Menjadi Wanita Tenang, VIP Mindset, Harta Tata Wanita, ada course juga yang tentang AI, how to elevate your AI game. AI itu, teknologi itu kalian tunggangi buat kalian lebih produktif, lebih sehat. Jangan kalian hina-hina AI itu. Ya, kita hidup di zaman kayak gini, ya kita harus mengikuti zaman, ya. Nih, ini kan follower aku mungkin banyak yang muda-muda. Kenapa? Karena aku ngikutin zaman, sayang. Aku nggak mau kayak aku nggak Gen Z banget. Aku kan anak 90-an, aku nggak ini. Aku mengikuti kalian. Bahasanya aku trigger otak kalian dengan kalimat-kalimat aku yang mungkin nyentil kalian gitu. Akhirnya kalian dengerin. Kenapa? Aku tuh lagi berjuang, lagi ikhtiar supaya generasi di bawah-bawah aku ini, kalian yang lebih muda, anak-anak aku, supaya hidupnya lebih aman, lebih bahagia. Jangan mukondo-mukondoan mulu. Ya. Itu sayangku, cintaku. Oke. Daripada kalian mikirin cowok, mendingan kalian pikirin gimana caranya duit kalian tuh nambah. Ya, kecuali cowok kalian tuh ya bisnis kalian tuh dari cowok kalian, ya itu serah. Ya, pokoknya bisnis. Kita adalah business women. Ya, no drama, no cash, no time. Okay? No drama, no cash, no time. That's all. No cash, no time. Kecuali kayak itu long term investment, kamu udah tau lah, kamu udah pinter lah, use your brain, oke? Okay? Jangan cuma pakai perasaan, pakai otak juga, pakai otak. Otak dipakai. Makasih ya Kak, selalu memotivasi. Yes, that's why I'm here. Kayaknya ini adalah alasan kenapa aku lahir di dunia ini. Okay? So thank God for everything. I'm so happy. Berkecukupan, berlimpah ruah. Limpah ruah tiap hari. Aku tuh ngajarin kalian, punya dompet kan? Punya dompet gak sih? Dompet punya ya. Kalau aku dompetku besar gini. Nih, aku tuh sebelumnya punya dompet kecil dan sering nggak bawa cash. Tapi kan jadi bingung ya, kalau kita masih tinggal di Indonesia, masih banyak kita beli cash ya. Akhirnya ini dompet aku beli dompet besar gini. Ini uang aku isi yang banyak. Kenapa? Kadang ke toilet aku kadang kasih mbaknya 50.000 loh. Mbak yang bersihin toilet itu loh. Apa nggak terkejut dia? Hah? Apa? Terkejut kan? Kadang kang parkir yang biasanya dikasih 2.000, aku siapin 20.000 aku kasih. Apa nggak terkejut dia? Yang biasanya dia mungkin ngopinya kopi kapal api, bisa beli kopi janji jiwa kan dia. Ya kan? Itu ya. Terus gini, enggak khawatir, uang itu selalu ada buat kita. Serius, kalau kamu nggak pelit sama orang, uang itu selalu ada, selalu datang dari mana aja. Percaya sama aku sayang, ya. Aku ini belajar dari temanku juga, temanku yang kayak gitu. Kalian gini ya, aku kan punya temen tuh pada entrepreneur. Namanya entrepreneur itu pasti punya utang ya, tau, karena mereka bisnisnya mungkin dari bank atau apa. Dan jangan dikira mereka yang kaya banget itu, yang itu mereka kayak nggak pernah down. Jangan dikira. Tapi apakah mereka tetap sedekah? Tetap. Mereka lagi sempit pun mereka sedekah loh.
Itu yang aku pelajarin dari teman-teman aku yang punya usaha. Keren toh? Keren. Lagi sempit mereka tetap usaha, tetap ngasih. Makanya diselamatkan sama alam semesta. Ya? Kamu kalau bilang jualan sepi, kamu fokus ke kata sepi, makanya sepi terus. Pikirin gimana caranya rame. Apa produk kamu ini nggak tepat? Apa waktunya ganti produk? Apa cara marketing kamu gimana? Jangan fokus ke kata sepi. Sampai keselak. Apa lagi tuh? Kata kakak kita jomblo sampai menikah. Maksudnya gimana? Maksudnya kamu tuh nggak usah sok setia sama pacar kamu. Dia aja punya cewek lain. Gini ya. Aku tuh pernah bilang sama salah satu orang yang dekat dengan, if you want to play something, if you want to keep your options open, maybe if you want to keep some girls, it's okay. I don't mind, literally I don't mind, but please make sure that you put your gloves on and don't play with your dirty hand. Okay, if you know what I mean. Kalau lo mau bandel, yang pinter dong. Oke. Gitu sayang. Berkat Kayu aku jadi istri yang imut, manja, dan dikasih duit terus. Bagus. Enjoy your imut moment, okay? Enjoy your imut life. Tapi takut karma kalau nggak setia. Takut itu vibrasi rendah. Kamu takut karma? Karma apa? Buruk. Tergantung bagaimana kamu melihat. Bagaimana kamu bilang gini, aku takut karma buruk, Kak. Tunggu. Yang kamu usahakan adalah menjadi dan mendapatkan versi terbahagia, terbaik diri kamu. Mana salahnya? Nggak ada yang salah. Right? Correct. Nggak ada yang salah. Ya? Kamu bilang karma buruk lah. Orang kamu lagi mengusahakan kebahagiaan buat diri kamu. Kamu lagi seleksi siapa yang akan jadi suami yang terbaik buat kamu, yang paling provide, yang paling ini, paling itu. Itu adalah demi kebaikan kamu. Ngapain kamu takut karma? Hah? Dogma. Tadi kan aku bilang dogma. Kamu diajarin untuk menerima dogma tanpa boleh mempertanyakannya. Kamu harus kayak gini, jadi orang ya, jadi orang baik ya. Kamu tak ini ya karma. Dogma. Karma, dari mana karma? Orang kamu lagi berusaha untuk mendapatkan hidup yang paling baik. Karma dari Hong Kong. Ya? Nggak ada. Jangan kebanyakan takut. Ngapain kamu takut? Hidup penuh dengan ketakutan. Hidupmu di situ-situ aja sayang. Ya. Trigger. Oke. Mantan suami ngejar-ngejar, tapi suami tetap milik keluarga. Apa? I don't get, sorry. Beauty is pain, right? For me, beauty is not pain. Maybe you need to sacrifice something. Maybe you have to endure something, right? Some sort of feeling. But when I feel, especially, yes, I did rhinoplasty and I took my ribs off and put it on my nose. I know it hurts. Yes, it hurts so bad, like I'm dying.
But one thing that I put in my mind, in my heart, in my soul, whatever it is, this is my way to elevate myself, to put myself in the bigger, broader radar, and to elevate myself. Okay, elevate my self-esteem. This is form of my self-love, whatever it is. I put my energy back to myself. I don't put it to anyone else. Okay, so that's it. So for me, beauty is not pain. Maybe it's a sacrifice. You have to sacrifice something, but it's for your victory. Your victory, kemenangan. Okay. Yeah, if you don't understand it, just skip it. Okay. Okay, let's back to Indonesia. Back to bahasa. Yes, beauty needs sacrifice. Yes. Menjadi cantik itu bukan untuk orang-orang males. Kalian kira orang-orang cantik itu apa yang mereka lakukan? Konsistensi, jaga makan, ya. Kadang aku makan rumput-rumputan. Kenapa? To maintain my body like this. I know I still have fat. I know. So what? I'm beautiful. I'm pretty. Ya. Mau pakai bahasa Indo, mau pakai bahasa Indonesia, terserah aku. If you like it, stay. If you don't, go away. Oke? Okay? Jangan ngatur-ngatur aku. Siapa kamu? Banyak kok yang ngerti. Kalau kamu tahu kamu nggak bisa bahasa Inggris, kenapa kamu nggak belajar? Sedangkan di luar sana banyak sekali informasi dengan bahasa Inggris yang sangat bagus. Kenapa kamu nggak mengelevasi skill kamu? Iya, anak rambutnya banyak. Kenapa? Karena aku kan kalau tiap melahirkan tuh rontok, ya. Gitu. Kakak galak amat. Aku nggak galak. Aku tegas, sayang. Aku tegas. Kalau kamu ngatur-ngatur aku, kamu siapa? Kamu kasih apa ke aku? Gak boleh kamu ngatur-ngatur aku. Ini namanya boundaries, ya. Semangat buat kamu yang lagi ada di titik terendah. Kamu tahu detak jantung? Bagaimana detak jantung? Namanya kita hidup, pasti ada naik turunnya. Seperti detak jantung, sayang. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau apa? Kalau stagnan, nggak naik turun, mati, ya kan? Jadi naik turunnya hidup itu normal, wajar. Habis turun naik lagi, santai aja. Oke? Pendapatmu dong buat cewek yang nggak kuliah tapi haus ilmu. Jadi kalau ya udah bagus lah, nggak usah pakai pendapat. Kamu mau validasi apa dari aku? Aku nggak mau validasi kamu. Kamu sendiri yang harus validasi diri kamu. Nggak usah nanya validasi ke aku. Oke? Berpengalaman, sinis, berpikir panjang, terburu-buru. Ya, berpikir panjang. Kalau kita itu punya sebuah rencana, berpikir panjang, jangan terburu-buru. Oke? Hemat dan kikir, beda ya. Tips skripsian, Kak. Kamu tuh diciptakan untuk menyelesaikan, sayang, bukan untuk keluar. Kamu diciptakan untuk menyelesaikan tugas kamu, bukan untuk kabur. Kamu adalah tukang penyelesai, bukan tukang kabur, bukan pecundang. Kalau kamu kabur, pecundang. Tapi kamu memilih untuk menyelesaikan itu dengan kerennya. Look, gue akan selesaiin di skripsi. Kenapa? Karena gue mau level up. Kamu kalau menyelesaikan sebuah tulisan, kamu bikin
penelitian lah ya, penelitian ilmiah, literatur review atau apapun itu, kamu selesaikan, kamu ambil esensi, menulisnya kembali, menarasikannya, itu kepintaran kamu nambah ya. Jadi kamu jangan males ngerjain skripsi, ngerjain tesis, belajar, jangan males. Nih Bu dosen lagi ngomong ini ya. Gitu ya sayang. Kamu bucin sama Mukundo, udah tahu Mukundo kamu bucinin. Apa tidak bodoh itu? Bodoh. Bangga kamu dengan kebodohan kamu? Hah? Tetap semangat dan selalu imut Kak. Makasih atas energi keimutan ini. Iya, kita semangat tapi dengan imut ya. Semenjak ketemu akun Kak Baby, jadi semangat mau kuliah lagi. Semangat dong sayang, semangat. Apapun itu yang mau kamu lakukan, mau kamu kuliah, bikin bisnis, kamu nambah pacar, which is nambah bisnis, nggak apa-apa, terserah kamu ya. Yang penting kamu happy. Kalau ada yang bilang kamu nggak takut karma, aku cuma pengen happy. Karma apa yang salah? Aku cuma pengen happy. Kak, gimana biar selalu imut? Kadang suka tiba-tiba barbar lagi. Kalau kamu itu barbar, tiba-tiba barbar, berarti kamu lagi kelelahan. Kamu harus slow down, istirahat, ya. Cowok mulai meninggikan suara pas kita lagi ditanya karena dia salah gimana? Nangis. Sayang, aku nggak bisa diginiin. Kak, cowokku pengen sama-sama fokus kuliah, tapi sama-sama nggak mau kehilangan, tapi sibuk terus kitanya. Ya udah, kuliah dulu. Ngapain sih? Kuliah dulu. Kalian tuh ya chattingan, teleponan tuh nggak harus tiap hari loh. Ngapain sih? Ini nih orang sini nih ya. Ya aku tahu. Gini ya, aku kasih gambaran, oke? Kalau kita merasa aman sama diri kita sendiri, mau dihubungi mau enggak itu terserah. Oke? Mantan aku masih training, aku terima kerja. Ntar dulu, cepet banget ini. Wow. Oke. Caranya ngomong sama temen aku supaya nggak bodoh bertahan sama cowok sih. Kamu nggak usah menyelamatkan orang lain sayang, selamatkan diri kamu sendiri. Percuma kamu pengen menyelamatkan dia tapi dia sendiri tidak mau diselamatkan. Kenapa kamu buang-buang waktu kamu? Ya, udah ya. Iya. Gimana ngadepin mantan di tempat kerja suka ngejelek-jelekin? Biarin, bukan tanggung jawab kita untuk membersihkan nama kita sayang. Santai aja. Biarkan orang itu misinterpretasi tentang kita, biarin aja. Ngapain bawa reken? Gitu. Udahlah, aku udahan ya live-nya. Yaudah ya. Nanti aku upload di YouTube ya. Bye.